Hai guys, balik lagi sama aku Mbak Nur Vlog. Kali ini aku mau ngajak ngobrol kalian. Udah lama banget ya aku gak ngobrol sama kalian, gak ngajak ngobrol. Karena kali ini aku mau sharing sama kalian, mau ajak kalian ngobrol lagi tentang masalah yang sering dialami oleh TKW Hongkong dengan majikannya gitu loh. Kalian pokoknya harus tahu lah masalah ini tuh sering, tentang istilah apa itu interminute, apa itu notice, terus kayak apa itu break dan difiniskan. Ya ini banyak banget yang selalu nanya gitu, terutama yang terakhir apa kalau misalnya difiniskan itu gimana. Nah nanti aku akan jelasin sampai detail dan kalian harus gimana, terus apa hak kalian yang dapatkan kalau kalian punya masalah gini gitu ya. Jadi terus ikutin Mbak Nur Vlog. Oke guys, jadi kita langsung ke pembahasannya aja ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan notice, interminute, dan difiniskan gitu ya. Aku langsung jelasin aja. Pertama aku mau jelasin tentang apa itu yang dimaksud dengan notice. Jadi notice itu adalah surat pengunduran diri dari kita kepada majikan. Misalnya kita udah nggak pengen lagi kerja sama majikan, kita bisa mengundurkan diri. Jadi kita notice majikan, kita mengundurkan diri kepada majikan gitu. Nah kita dapat surat ini dari mana? Dari agent kalian. Kalian minta sama agent kalian, tapi ingat kalau kalian mau notice itu alasan kalian harus tepat. Nggak sembarang juga, nanti agent tuh nggak bakal dengan mudah ngasih surat kalian notice gitu, nggak gampang juga. Jadi yang benar-benar harus dipikirin banget alasannya gitu loh, biar kalian dikasih. Ini majikan juga bisa kasih notice ke kalian. Kenapa? Karena ada perbedaan. Nanti aku jelasin gitu lah, apa sih yang bikin beda gitu ya. Ada kaitannya nih dengan interminute atau ngebreak, itu ada kaitannya. Jadi notice ini intinya surat pengunduran diri, entah dari kita kepada majikan atau pemutusan kontrak, tapi secara kita kayak baik-baik gitu. Itu dari bisa majikan ke kita atau kita ke majikan. Nah, apa aja yang kita dapatkan dari notice itu? Jadi kalau kalian notice, kalian akan masih mendapatkan 1 bulan gaji dan juga tiket pulang sampai tujuan kalian masing-masing. Kalau kalian dari Semarang ya berarti kalian dapat tiket sampai ke Semarang. Kalau ke Jakarta ya Jakarta, Surabaya ya Surabaya. Pokoknya intinya daerah kalian mana, kalian akan mendapatkan tiket sampai daerah kalian sama 1 bulan gaji. Jadi kalau kalian udah notice sama majikan, itu kalian akan mulai berhenti kerja 1 bulan setelah kamu dan majikanmu menandatangani surat notice tersebut. Ya, jadi kedua belah pihak udah menandatangani surat notice di tanggal berapa ya, kalian 1 bulan kemudian baru berhenti kerja ya, karena kan kalian tadi dapetin 1 bulan gaji. Yang dimaksud 1 bulan gaji ini kan berarti kalian tanda tangan terus kerja 1 bulan dulu, terus dikasih gaji 1 bulan itu dikerja. Nah sama tiket, jadi kayak persiapan lah intinya tuh. Bos kayak peringatan, bos aku mau pulang, jadi siapkan uang buat beli aku tiket gitu. Bos bisa notice kalian juga, nanti kalian tanda tangannya tanggal berapa ya, kalian keluar dari rumah majikan 1 bulan setelah tanda tangan kedua belah pihak tadi ya. Jadi ingat kalau kalian notice, kalian itu akan mendapatkan 1 bulan gaji dan juga tiket pesawat pulang ke daerah kalian masing-masing. Nah terus masalah yang kedua ini adalah ngebreak. Ngebreak adalah pemutusan kontrak sepihak secara spontan oleh TKW Hongkong kepada majikan. Jadi TKW-nya ini memutuskan untuk selesai kontrak dan ngebreak ini. Misal kalian pengen berhenti kerja hari misal gini, kalian bilang sama majikan, bos aku mau ngebreak, berarti hari itu juga kalian harus keluar dari rumah ya.
Bedanya notis, kalau notis kalian keluar dari rumah itu 1 bulan setelah kedua belah pihak tanda tangan. Kalau ngebreak ini kalian ngomong saat itu juga, langsung keluar dari rumah hari itu juga. Nah, apa yang kalian dapatkan dari ngebreak ini? Nggak ada. Justru kalau ada TKW yang ngebreak itu harus bayar majikan 1 bulan gaji. Kalau uang tiket ya nggak ada. Jadi orang TKW-nya yang mutusin kontrak gitu loh, malah TKW-nya harus bayar majikan 1 bulan gaji. Nah, untuk kasus kayak gini tuh kayak misalnya yang bener-bener udah parah gitu, nggak betah sama majikannya, biasanya tuh TKW-nya itu ngakalin, ngebreaknya itu di saat tanggal-tanggal mendekati gajian. Jadi dia nggak perlu ngeluarin uang, cuman nggak nerima gaji di bulan itu. Jadi dia udah kerja sebulan nggak digaji, karena dia ngebreak kita harus bayar majikan. Kalau kita digaji terus sama aja dong, uangnya kan dikasih juga, karena kita harus bayar majikan 1 bulan dan nggak dapatkan tiket pesawat. Jadi kalau mau pulang ya beli sendiri, itu ngebreak. Nah, terus selanjutnya adalah interminute. Kalau ngebreak tadi pemutusan kontrak sepihak spontan dari pihak TKW, dari pihak domestic helpernya. Kalau interminute ini justru sebaliknya. Jadi pemutusan kontrak spontan oleh majikan kepada TKW-nya. Nah, kalau TKW jadi kayak kasarnya itu kalian dipecat. Kalau interminute seperti ngebreak. Hari itu kalian dipecat, hari itu kalian harus keluar dari rumah. Ini yang bedain notis, ngebreak dan interminute. Kalau interminute sama ngebreak itu kayak hampir sama. Pemutusan kontrak di hari itu, kalian ya harus keluar rumah hari itu juga. Cuman bedanya kalau ngebreak kalian yang bayar majikan 1 bulan. Kalau interminute kita mendapatkan gaji 1 bulan dan juga tiket pesawat sampai ke tujuan kita masing-masing. Misal kalian gajian setiap tanggal 1. Nah, ada masalah nih di tanggal 15. Berarti kan kalian udah kerja selama 2 minggu nih. Kok majikan amit-amit sampai ingin terminate kalian akan mendapatkan gaji yang 2 minggu tadi, tanggal 1 sampai tanggal 15, ditambah gaji 1 bulan dan juga tiket pesawat pulang. Jadi gaji kalian double. Tapi ingat, di semua masalah yang aku sebutin tadi pasti ada tidak baiknya, yaitu rekor catatan kalian di imigrasi, baik dari pihak catatan buat majikannya atau buat TKW-nya, itu pasti tidak baik. Yang notis nih, misal kok TKW-nya yang notis, itu berarti majikannya agak bermasalah. Atau bisa mikir sekalian juga, ini TKW-nya juga bermasalah. Jangan-jangan ini modelnya orang yang sedikit ada masalah sedikit dia notis, ada masalah sedikit dia notis gitu. Makanya alasannya yang benar-benar harus kayak masuk akal gitu loh, harus ada bukti. Nah, kalau majikan sampai notis kita, itu berarti kerjaan kita kurang bagus rekodnya. Tapi agak mending lah ya daripada rekod kita di interminute. Sebenarnya sama aja. Notis itu kita sama aja dipecat. Cuman majikan minta tenggang waktu. Kalau kita ngebreak, itu pun catatan buat kita dan majikan itu sama-sama nggak baik. Intinya 3 masalah ini tuh dari nggak ada yang diuntungkan, yaitu hanya kayak
kontrak kerja kalian selesai, kerja sama kalian selesai, gitu aja. Jadi kayak misal ada masalah gitu ya, masalah batin kalian udah selesai gitu aja. Nah yang terakhir yang sering kayak disalahpahami sama teman-teman kita yang belum paham atau yang belum kesini misalnya, tapi udah denger istilah ini, aku jelasin juga tentang apa yang dimaksud difiniskan. Jadi gini, difiniskan itu bukan kita kerja belum ada 2 tahun terus majikan memfiniskan kita terus kita akan digaji selama 2 tahun itu bukan maksudnya. Karena aku sering banget nerima pertanyaan, Mbak Nur, yang dimaksud difiniskan itu apa? Iya, kita misal baru kerja 1 bulan terus kita difiniskan sama majikan terus kita bakal dikasih gaji 2 tahun gitu. Enggak lah ya, Masya Allah, kalian belum kerja masa iya nerima gaji 2 tahun, maulah ya kayak gitu. Bukan, jadi bukan itu yang dimaksud difiniskan, itu rekod kalian. Jadi gini, kalau kita di interminate, kalau kita notice, kalau kita finish kontrak, itu kita punya kayak surat ditanda tanganin 2 belah pihak. Nah kalau difinishkan ini di keterangan kalian belum kerja 2 tahun kan, kalian ada catatannya tuh. Soalnya kan kerja di Hongkong kontraknya 2 tahun, kok kalian belum 2 tahun tapi udah ganti majikan. Nah itu di suratnya kalian ditulis finish, selesai, jadi nama kalian bagus. Ingat ya, kalau kalian finish kontrak itu nama kalian di imigrasi tercatatnya itu bagus, majikan pun juga bagus namanya gitu. Jadi kayak nanti misalnya buat nyari majikan baru, kalau rekod kalian bagus itu kan juga lebih mudah gitu loh. Biasanya itu kasus yang difiniskan sering banget kejadian kalau jaga orang tua terus orang tuanya ini meninggal. Banyak banget kejadian. Jadi kayak kerja baru 1 bulan 2 bulan baru aja kerja terus kayak orang tuanya meninggal, maksudnya tuh nenek atau kakek yang dijagain dia itu meninggal otomatis kan majikan enggak butuh dia lagi, dia kan jobnya kan jaga orang tua, tapi orang tua ini udah meninggal, jadi kan mau ngapain gitu loh. Nah itu biasanya majikan akan memfiniskan kalian. Kalau kalian finish itu yang dapatnya itu ya kayak tunjangan finish kontrak. Jadi kalian ya dapat uang cuti, dapat uang tiket dan juga gaji. Jadi gini, kalau kita finish kontrak, jadi kita dihitung itu kita setiap tahun punya cuti 1 minggu. Karena kontrak kita 2 tahun, jadi kita dapat cuti 2 minggu. Nah biasanya kalau kalian finish kontrak itu nanti biasanya dapatnya 1 bulan gaji sama uang cuti itu kalau kalian keluar sampai batas visa kalian berakhir ya. Itu kalian dapat uang gaji, uang cuti 2 minggu, juga tiket pesawat dan transportasi $100. Nah kalau kalian difinishkan, kalian mendapatkan hak yang sama, 1 bulan gaji, terus kayak uang cuti, transportnya $100 dan juga tiket pesawat ya. Jadi itu aku banyak banget dapat pertanyaan tentang finishkan ini, difinishkan. Aku udah jelasin detail semuanya tadi, masalah yang sering kita alami. Oke, kayaknya sampai di sini dulu Mbak Nurfak jelasin apa yang dimaksud tadi dengan masalah interminate notice sama difinishkan. Semua udah aku jelaskan detail ya. Misal kalian ada pertanyaan lagi, boleh kalian langsung komen atau kalian DM, bisa DM di Instagram aku Daya Nur atau di Facebook Mbak Nur Vlog, itu kalian bisa inbox. Nanti pasti aku respon
Terima kasih yang udah subscribe, yang udah ngedukung Mbak Nur Vlog selama ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.